Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Hermi Zaswita. In this video, let's learn about prepositions. Di video kali ini, kita akan belajar tentang preposition, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata depan. Nah, apa itu prepositions? Preposition are words that indicate the relationships between objects and other words in a sentence. This word shows a place, a time, and another logical relationship between objects and another objects. Preposition atau kata depan adalah kata yang menunjukkan hubungan antara objek dengan kata yang lain dalam suatu kalimat. Nah, kata ini menunjukkan waktu, tempat, dan hubungan logikal lainnya antara satu objek dengan objek yang lain. There are many prepositions in English. Ada banyak sekali preposition atau kata depan dalam bahasa Inggris. But this time we only learned about prepositions that often used in daily conversation. Nah, pada video kali ini kita mempelajari preposisi atau kata depan yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang sering kita dengarkan. The example of the prepositions are in, on, at, into, of, for, because, under, after, and so on. In general, there are three types of prepositions. Secara umumnya ada 3 jenis preposition atau kata depan. The first one is preposition of time. Bentuk yang pertama adalah kata depan yang menunjukkan waktu. And the second is preposition of place. Bentuk yang kedua adalah preposisi atau kata depan yang menunjukkan tempat. And the third one is preposition of direction. Dan yang ketiga adalah kata depan yang menunjukkan arah atau tujuan. Let's learn it one by one. The first one is prepositions of time. These prepositions are used to describe adverbs of time. The basic example of these prepositions are on, in, and at. Bentuk yang pertama dari prepositions adalah preposition of time. Preposisi atau kata depan ini digunakan untuk menjelaskan kata keterangan waktu. Bentuk sederhana atau contoh sederhana dari preposition of time ini adalah on, in, dan at. Ayo kita lihat perbedaannya penggunaan antara at, on, in di dalam kalimat. Karena seringkali kita menggunakan kalimat ini dan mungkin beberapa dari kita belum tahu perbedaannya seperti apa. Let's check this out. Pertama kita membahas preposition in. In digunakan untuk menjelaskan bulan dan tahun. Misalnya in February, in 2018, in Februari, dan juga in ini
digunakan untuk menunjukkan waktu yang tepat. Misalnya, in the morning, in the evening, or in winter, in summer. Dan juga digunakan untuk menunjukkan waktu yang spesifik di masa yang akan datang. Misalnya, in future, in early days, or in 2025. Seperti itu. Nah, contoh dalam kalimat, let's see this sentence. The class will start in January. Kelas akan dimulai pada bulan Januari. We often visit our grandma's house in winter. Kami biasanya berkunjung ke rumah nenek di musim dingin. And then, Annie will be a doctor in the future. Annie akan menjadi dokter di masa yang akan datang. Itu bentuk contoh dari in. And then on. Kemudian on. On is used to explain clearly day. Jadi on ini digunakan untuk menunjukkan hari yang jelas. For example, on Monday, on Sunday, on Thursday, and so on. Let's look at this example. Teddy always playing badminton on Sunday. Teddy selalu bermain badminton di hari Minggu. Now we go on to at. At is used to indicate time or exact time. Jadi at ini digunakan untuk menunjukkan waktu atau jam atau pukul berapa. Gitu. For example, at 2 p.m., at 7 a.m., or in a sentence, we can make I go to the work at 7 a.m. Saya pergi ke kantor atau pergi bekerja pada pukul 7 pagi. Digunakan di sana. Kemudian, at juga digunakan untuk menunjukkan peristiwa di waktu yang jelas. For example, at sunrise, at moment. Or in sentence, we can make I go back home at sunset. The second types of prepositions is preposition of place. These prepositions are used to explain adverbs of place. The basic symbol of these prepositions are still, on, at, and in. Jadi, bentuk kedua dari preposisi atau kata depan adalah kata depan yang menunjukkan tempat atau preposition of place. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kata keterangan tempat. Contoh sederhana dari kata depan yang menunjukkan tempat juga on, in, dan at. Kata in digunakan untuk menunjukkan ruangan atau tempat yang memiliki batasan atau ruang. For example, in England, in a room, or in a school. Let's look at this example in sentence.
digunakan untuk menunjukkan tempat dari suatu benda yang berada di atas benda lainnya. For example, on table, on bed, on chair, and so on. A is used to describe a place in a specific purpose as well. A digunakan untuk menunjukkan tempat yang spesifik dalam kata depan yang menunjukkan tempat. For example, at the bank, at the office, at the hotel, and so on. This preposition tell and explained about direction to a place. Kata depan ini menunjukkan arah ke suatu tempat. The examples of this preposition are look at the example of sentence here. Well everyone, I think now you have understand about prepositions and the type of preposition. So now I would like to give you a little exercise about the topic prepositions. Okay, your answers are correct if number 1, you fill by in, and then number 2, you fill by on, and then number 3, you fill by to. Okay, I think you have now the materials today. Thank you so much for watching this video. I hope you can understand the lessons well and giving the comment about can be the material or the video. Okay, once more, thank you so much everyone. And I close with Assalamualaikum.